Pernah nggak sih teman-teman kalau misalnya udah bikin video panjang atau video long tapi hasilnya itu kurang memuaskan, apalagi teman-teman di sini sebagai YouTuber pemula dan merasa kalau misalnya teman-teman nggak pantas atau nggak cocok untuk YouTuber short YouTuber long ya dibandingkan YouTuber shorts. Nah, jadi di sini banyak juga teman-teman yang merasa kalau misalnya mau fokus ke YouTube short aja lebih meyakinkan dan juga lebih cepat naiknya dibandingkan YouTuber long. Yaps, betul banget. Hello guys, welcome in Faris Jenong. Nah, jadi kali ini di sini kita sama-sama sharing aja kalau misalnya kenapa sih video long itu sangat susah banget buat naiknya ya, dan juga kenapa video long itu bener-bener fokus banget buat jangka panjang dibandingkan jangka pendek. Karena kan kalau video short itu kan cepet banget viral, terus konsistennya dapet, terus ya view-nya juga lumayan cepet dapetnya dibandingkan sama YouTube video long atau video panjang. Sebelumnya video panjang itu kayak gini guys ya, 40 menit, 17 menit, habis itu ya 3 menit, habis itu 23 menit. Nah, ini video long. Video shorts atau video vertikal ya udah yang biasanya kalian tonton di sini nih. Nah, ini video short namanya. Buat teman-teman itu sekilas ya untuk video shorts dan video long. Nah, kenapa video long itu susah banget buat teman-teman komitmen atau konsisten? Ingat ya, susah itu bukan berarti mustahil. Teman-teman di sini ada juga banyak kok YouTuber mau itu dia fokus ke mukbang, ke vlogger yang mereka itu baru bisa grow up atau berkembang channelnya ya di tahun kedua atau nggak di tahun ketiga. Terus tahun pertama sama tahun kedua gimana? Nah, setelah aku mempelajarinya dari teman-teman semua yang YouTubernya yang udah gede, mereka itu lebih banyak grow-nya ketika mereka itu di tahun kedua dibandingkan ke tahun ketiga. Dan di hari tahun pertama itu mereka benar-benar struggle banget, bener-bener ya stres banget lah, ngotak-atik gimana caranya biar cepat naik, terus gimana caranya biar komitmen, konsisten, editing yang lain. Nah, ada waktu yang dibayar, ada waktu yang dibayar, dan juga ada sesuatu something yang benar-benar mereka itu harus merelakan sesuatu ya, mungkin dari pekerjaannya atau nggak mungkin dari ya anything lah pokoknya lah. Nah, makanya buat teman-teman sebisa mungkin kalau misalnya teman-teman mau fokus video long, teman-teman harus komitmen dan konsisten. Jangan sampai terpengaruh sama AdSense terlebih dahulu ya atau monetisasi. Karena jujur aja, kalau misalnya untuk monetisasi, kalau kalian cuma sekedar pas-pasan aja, editing gak cukup, terus thumbnail juga biasa aja, itu jangan berharap buat cepet untuk monetisasi. Kecuali kalian ada basic untuk editor, desainer, habis itu ya sekiranya yang jadi basically buat YouTube lah. Nah, apalagi kalian udah pro di salah satunya kayak editing. Nah, udah pastinya teman-teman mau upload seminggu sekali juga pasti ada yang nonton. Nah, jadi beda guys ya. Di YouTube itu ada dua orang yang dia itu ngupload konten. Pertama dia konsisten, tapi editingnya gitu-gitu aja. Kedua, mereka itu jarang upload seminggu sekali atau seminggu 2 kali atau 3 kali, tapi editingnya luar biasa. Nah, contohnya siapa? Kalau editing yang seminggu 2 kali tapi editing luar biasa, contoh kayak di dunia game itu ada Manca. Terus di dunia yang lainnya juga banyak sih, mau dari fokus ke mukbang atau nggak fokus ke vlogger atau nggak fokus ke edukasi, semuanya kan banyak ya pastinya. Dan yang paling ribet sih edukasi. Kalau misalnya kalian harus editing dari overlay, terus tambah-tambahannya, green screen, dan juga ya filler-fillernya itu kan teman-teman perlu juga nambahin ya. Nah, makanya itu kenapa kalau misalnya teman-teman mau fokus video long, gimana caranya view kalian itu bisa betah sampai akhir. Nah, emang susah sih, jujur susah ya guys ya, apalagi dengan skill yang editing yang kalian biasa-biasa aja. Cuman bukan berarti kalian itu nggak bisa. Mungkin bukan rezeki kalian di tahun pertama atau tahun kedua, nah bahkan bisa tahun ketiga. Tapi nggak ada yang tahu kalau misalnya tahun keempat kalian itu bisa meningkat dan lebih grow lagi. Dan pasti teman-teman kalau misalnya konsisten terus nih, perbanyak relasi, perbanyak apalagi kolaborasi, edukasi kalian makin mantep. Nah, pasti bakal meningkat. Nah, ya setidaknya meningkat dari view atau dari subscribers. Percaya pada proses guys, nggak ada yang instan sama sekali. Nah, nggak ada yang instan, nggak ada yang benar-benar langsung wah kok bisa dapat segini. Nah, ada juga orang yang bilang kalau misalnya naiknya cepat pasti turunnya juga cepat. Ada yang bilang kayak gitu. Makanya itu kenapa banyak orang-orang gitu YouTuber shorts ketika mereka itu udah sukses, apalagi di dunia gaming ya, mereka itu lebih banyak buat fokus ke view-nya itu untuk luar negeri.
dibandingkan dalam negeri. Contohnya udah banyak guys ya, jangan dikasih tahu lagi ya. Nah, karena apa ya? Karena jujur aja RTM-nya Shorts itu lebih kecil, apalagi Indonesia. Nah, apalagi sekarang makin kecil lagi. Nah, makanya banyak dari mereka itu fokus ke untuk luar negeri yang udah 1 juta atau nggak 2 juta. Nah, makanya itu teman-teman perhatiin kalau misalnya orang-orang yang video gaming atau YouTuber gaming yang shorts itu dikit banget yang bisa, apalagi yang subscribernya udah jutaan ya. Kecuali Bang Ramatube dan lain-lain itu masih ya stabil lah. Karena mereka itu nggak nyari uang di YouTube, tapi nyarinya ya udah kebahagiaan aja, kesenangan. Karena di live itu ya mereka udah lumayan banyak lah hartanya dan lain. Nah, makanya buat teman-teman sebisa mungkin harus benar-benar komitmen dan konsisten, oke? Buat teman-teman semoga bermanfaat, dan pastinya sebagai YouTuber long teman-teman harus bisa komitmen dan konsisten sama inovasi terus dan berkembangin terus channel kalian. Semoga bermanfaat and see you next time. Bye.